Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar pagi hari ini? Haleluya, Tuhan baik. Saudara, kita bertemu kembali dalam Morning Devotion pada pagi hari ini. Selamat pagi saudara-saudara. Kita baca firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, dalam pembacaan firman Tuhan tadi, ketamakan tidak hanya akan menjadikan murahan kekayaan kita, tetapi juga akan menjadikan pribadi kita pribadi yang murahan. Kita akan mulai menjadi khawatir dan cemas, dan kecemasan ini tidak wajar dan tidak spiritual, tidak rohani, saudara. Karena orang yang mengejar uang berpikir bahwa kekayaan akan menyelesaikan masalahnya. Padahal kenyataannya kekayaan akan menciptakan lebih banyak masalah. Kekayaan material memberi rasa aman yang palsu dan salah. Dan perasaan itu berakhir dengan tragedi. Burung-burung di udara dan juga bunga bakung di ladang, saudara. Tidak resah, tidak khawatir. Namun mereka memiliki kekayaan Tuhan dalam cara yang tidak dapat ditiru oleh manusia. Semua alam bergantung pada Tuhan. Dan Tuhan kita tidak pernah gagal. Hanya manusia fana yang bergantung pada uang. Dan saudara, uang selalu gagal. Kekhawatiran memang adalah hal yang berbahaya. Yesus berkata, janganlah kamu khawatir. Khawatir itu dosa. Kalau kita khawatir yang sungguh-sungguh pada posisi di mana kita meragukan pribadi Tuhan, meragukan janji Tuhan, meragukan firman Tuhan. Sebab arti kekhawatiran adalah orang memiliki pemikiran yang salah terhadap Tuhan. Mereka mencurigai Tuhan bahwa Tuhan tidak sanggup menolong kehidupan mereka. Tuhan tidak sanggup mencukupi apa yang mereka perlukan. Tetapi kita harus mengerti arti khawatir dalam bahasa aslinya itu sebenarnya punya pengertian begini. Bahwa ada terjadi jiwa yang pecah. Artinya sebenarnya adalah ditarik pada berbagai jurusan. Coba ingat, kalau perhatian saudara, dan jiwa saudara ditarik pada 4 mata angin. Saudara akan mengalami jiwa yang pecah. Dan jiwa yang pecah akan susah mempercayai Tuhan. Jiwa yang pecah akan kemudian mengeluh. Jiwa yang pecah akan berkata, Tuhan salah. Jiwa yang pecah dalam kehidupan ini, dia akan menyesali masa lalunya. Dia kemudian akan khawatir tentang masa depannya. Benar orang yang berkata begini. Orang yang seperti ini adalah seperti seorang yang tersalib di antara 2 pencuri. Pencuri yang pertama adalah penyesalan masa lalu. Tapi kemudian pencuri yang kedua adalah kecemasan, kekhawatiran akan masa depan. Dia kemudian tinggal pada hari ini dengan hancur berantakan. Kehidupannya hancur. Dia tidak bisa bikin apa-apa kecuali menggerutu, marah, negatif. Kemudian menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan semua orang di sekitarnya. Orang yang seperti ini sangat berbahaya. Saudara, kalau kita khawatir, kita akan kehilangan iman. Kalau kita khawatir juga, kita akan kehilangan sukacita di dalam kehidupan. Kalau kita khawatir, saudaraku, kita juga bisa kehilangan kesaksian dalam kehidupan kita. Nah, di dalam
ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-34. Yesus berkata sekali lagi, janganlah kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Yesus memberi jaminan kepada kita bahwa ada jalan keluar terhadap kekhawatiran. 3 jalan keluar itu saya akan bagi dalam 3 kata yang simpel ini. Kata yang pertama adalah percaya. Yakinlah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengenal kita, Dia mengerti keperluan kita, Amen. Dia tahu mengatur kehidupan kita. Percayalah hal tersebut. Ya. Iman yang mempercayai hal tersebut. Iman itu akan menghasilkan pola pikir yang berkata begini, Tuhan tidak pernah salah. Kalau saya memang melewati kekurangan, gak apa-apa. Saya melewati kesulitan, gak apa-apa. Saya melewati krisis, gak apa-apa. Tuhan mengerti keadaan saya. Dia akan mencukupi saya. Yang kedua adalah kata Bapa. Bapa itu artinya sumber. Dia Bapa yang mengerti kita. Bapa itu adalah sumber hal yang baik buat kita. Apalagi Bapa tidak akan salah memberikan sesuatu kepada kita. Dia tahu kehidupan kita. Yang ketiga adalah dari kata carilah dahulu kerajaan Allah. Itu punya pengertian mengutamakan pemerintahan Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya kita mengizinkan Tuhan memerintah kehidupan kita. Kalau 3 hal ini kita sudah embrace dalam kehidupan kita, kemudian kita lakukan dalam kehidupan kita, praktekkan dalam kehidupan kita harus percaya bahwa Alkitab berkata, semua yang kita cari itu, yang kita perlukan itu, yang dicari oleh bangsa-bangsa, itu akan ditambahkan pada kita. Tahu artinya ditambahkan? Itu bonus namanya. Tahu bonus? Sudah beli rumah, sudah dapat payung. Payung bonusnya. Ada banyak orang mengejar payung, tidak mengejar yang sebenarnya. Kita sebenarnya mendapatkan hal yang real. Itu kita mendapatkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang lain cuma bonus. Kita menemukan pribadi Tuhan. Saudara, Tuhan sanggup untuk menolong kita. Karena Dia duduk di atas tahtanya, Dia berdiam dalam kita. Serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena Tuhan pelihara kehidupan kita. Have a blessed day. Amen.